Apa yang menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah? Penyumbatan di pembuluh darah itu melibatkan kolesterol, protein, juga kalsium. Jadi kita hubungkan, oh berarti terlalu banyak kolesterol dan terlalu banyak kalsium, sehingga bikin menyumbat. Padahal mekanismenya nggak seperti itu. Jadi seperti kalau kita melihat ada kemacetan, terus kita lihat, oh ternyata ada ambulan di sana bikin macet. Terus kita salahkan ambulannya, padahal dia berfungsi sebagai penolong. Jadi yang dicek kenapa ada sesuatu di daerah sana. Yang sering terjadi yaitu inflamasi atau peradangan. Peradangan itu yang membuat tubuh mengirimkan sistem imun untuk memperbaiki kerusakan akibat peradangan di pembuluh darah untuk menutupi kerusakan, jadi sebagai plester. Kalau kita ada luka, ada plester. Nah, tapi terlalu sering peradangan sehingga menyebabkan semakin lama pembuluh darahnya semakin kecil. Dan ini biasanya disebabkan oleh mekanisme yang kronis. Artinya peradangan atau inflamasi ini yang dilakukan dari lifestyle kita selama bertahun-tahun. Jadi kalau ada juga peradangan yang cepat ya, bukan yang kronis, misalnya pada saat kita demam, batuk, pilek, atau misalnya kita kecapean sehingga kita rasa pegal, sakit, nanti kemudian kita istirahat, kita sembuh dari penyakit sehingga selesai peradangannya. Nah, tapi peradangan kronis justru tidak dirasakan seperti obesitas, kegemukan. Kemudian lifestyle-nya sering bergadang itu bikin peradangan kronis. Saya tidur 3 jam cukup, 4 jam cukup kok, nggak ada merasa gimana-gimana. Itu peradangan kronis. Justru peradangan kecil-kecil tapi dilakukan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Semakin lama pembuluh darahnya semakin mengecil. Ada beberapa orang yang dia nggak ada masalah, tensi bagus, jantung bagus, walaupun overaktivitas atau dia obesitas, tapi masih bisa dikompensasi dengan tubuhnya, selnya masih banyak yang muda. Begitu makin usia udah beda lagi, banyak sel-sel kita yang rusak karena usia, kemudian lifestyle kita masih seperti yang dulu. Bisa jadi di situ baru kita merasakan, sehingga kita merasa makin usia makin tua, makin ada penyakit diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, dan kita merasa itu normal. Enggak. Karena itu kebiasaan yang kita lakukan bertahun-tahun dan puluhan tahun. Jadi apa yang kita mesti cek? Yang kita cek yaitu triglyceridnya. Triglycerid kita harus di bawah 150. Kalau di atas 150 berarti kita terlalu banyak karbohidrat, gula, buah. Terlalu banyak ya. Bukan karena kita makan karbohidrat, tapi terlalu banyak karbohidrat yang kita makan. Kita bisa cek dalam laboratorium. Jadi triglyceridnya mesti di bawah 150 dan HDL-nya mesti tinggi, di atas 50. Usahakan HDL setinggi mungkin. Gimana cara HDL tinggi? Turunkan triglycerid. Jadi artinya karbohidratnya mesti dikurangin. Dan menurunkan triglycerid ini bisa dengan cara puasa atau berolahraga. Selain karbohidratnya kurangin, tapi juga bisa berolahraga atau puasa. Kemudian kalau triglyceridnya tinggi terus, bisa berefek ke gula darah, HbA1c yang naik. Tetapi kita juga mesti cek, triglycerid bisa rendah tapi HbA1c bisa naik. Kita bisa diabetes karena stres kita yang tinggi. Jadi manage stres juga penting, jadi tidur masih cukup, jangan over stress. Olahraga akan memberikan stres, tetapi yang diatur. Jadi tidak apa olahraga, tidak apa bekerja, berpikir, puasa, tidak apa-apa, tapi harus disesuaikan dengan tidur yang cukup. Jadi tidur cukup tuh kira-kira 7-9 jam, tidur yang cukup. Kemudian kita setelah bangun, kita harus manage stresnya. Triglycerid di bawah 150, HbA1c di bawah 5,7. Bagaimana kita cek bahwa makanan kita, apa yang kita makan sudah baik untuk pembuluh darah? Caranya bikin rasio antara triglycerid sama HDL di bawah 3. Di bawah 3 itu aman buat pembuluh darah. Tapi tadi kalau kita over stress, kurang tidur, overthinking, kita juga bisa hipertensi, nanti ke ginjal juga karena pembuluh darahnya inflamasi terus. Denyut jantung terus, kurang relaksasi, membuat inflamasi di pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darah akan menyempit. Mudah-mudahan bermanfaat.